Terima kasih. Assalamualaikum Pak Anies. Salam. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa salah satu isu global hari ini di bidang energi adalah energi transisi. Ya. Semua negara sudah komit kita mau mencapai net zero emission by 2060, termasuk Indonesia. Nah, tapi net zero emission 2060 ini baru ambisi. Saya kira kita harus membedakan antara ambisi dengan rencana. Saya lihat kalau rencananya Indonesia hari ini, bagus sih rencananya, tapi saya lihat masih agak kurang realistik dan nggak bisa diukur. Nah mungkin pertanyaan saya ke Pak Anies, kira-kira kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai Presiden nanti untuk bisa merubah ambisi ini menjadi rencana yang realistis dan terukur, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Anies. Terima kasih Pak Helmi. Saya coba ambilkan bahan yang sempat kami sampaikan Pak terkait dengan ini. Tapi sambil menuju ke situ saya ingin tunjukkan bahwa ya benar Pak, saya sepakat kita memiliki ambisi yang tinggi. Dan kita menandatangani komitmen-komitmen global soal itu. Net zero emissions by 2060. Itu luar biasa rumit. Kita bangun MRT saja Pak untuk 10 km itu Pak. Itu memiliki kerumitan yang luar biasa, apalagi kita berbicara tentang net zero emission by 2060. Jadi kami melihat nomor satu, tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Harus kolaboratif dan roadmap untuk mengerjakan ini menurut kami harus disusun bersama-sama antara negara dengan pelaku usaha khususnya. Kemudian yang kedua, kami melihat harus bisa mendorong agar disinsentif itu diberikan dengan tepat. Kalau dalam catatan kami misalnya pada saat ini itu pembelian listrik energi baru terbarukan oleh PLN itu masih lebih tinggi daripada dengan energi fosil. Lalu target yang kita miliki hari ini untuk energi baru terbarukan kalau tidak salah di tahun 2025 itu diharapkan kita sudah mencapai 23% itu energi baru terbarukan. Saat ini kita baru sampai angka 12%. Mengejar 11% dalam waktu 2 tahun itu mission impossible. Jadi prosesnya gradual. Nah proses gradual ini jangan sampai seperti zaman kuliah dulu Pak. Kita ini kuliah seringkali kalau mau ujian itu SKS Pak. Di ujung kita coba kebut, sistem kebut semalam. Kalau untuk transisi energi nggak bisa. Kalau tidak dari awal dikerjakan dengan benar, maka di ujung nggak akan mungkin dikebut. Coba dipasang slide-nya aja. Ini saya ada satu slide terkait ini. Akselerasi energi baru terbarukan yang ada di slide situ. Muncul di layar bawah ini. Itu kami melihat penting sekali menyediakan insentif bagi konsumer. Kemudian yang tidak kalah penting, kita perlu mendorong agar kawasan urban sebagai pengguna energi terbesar itu mulai transformasi kepada energi baru terbarukan. Di Jakarta Pak, sebagai contoh public transport itu harus sudah mulai bergeser ke elektrik. Kita sudah mulai dan kita berharap di tahun 2030 semua public transport di Jakarta itu electrified. Lalu rumah-rumah Pak. Rumah-rumah kita sebenarnya ini peluang usaha di mana atap rumah itu bisa disewakan untuk solar panel. Ini sekota. Kalau kita mencoba cari tempat kosong membangun solar panel, mission impossible di urban.
Tapi bila rumah menjadi tempat untuk disewakan dan dunia usaha menyewa ke situ, pemerintah tinggal menciptakan regulatorinya. Sehingga seluruh rumah itu mendadak menjadi lahan untuk membangun solar panel, khususnya di kawasan perkotaan. Lalu untuk Indonesia kita perlu mendorong eksploitasi geotermal. Ini salah satu solusi jangka panjang dan ini harus dikerjakan bersama-sama. Bisa negara hadir dengan investasi awal karena untuk eksplorasi ini membutuhkan investasi yang sangat besar dan risiko yang sangat besar. Tapi saya dengar dari pelaku usaha bidang energi, banyak juga yang berani mengambil risiko itu. Karena mereka memiliki kapabilitas finansial dan kapabilitas teknologi sehingga bisa meminimalkan risiko. Nah kalau itu kita bisa kerjakan, maka kita akan bisa meningkatkan dari 8% cadangan yang kita gunakan saat ini, itu menjadi lebih tinggi. Karena Indonesia punya 40-an% cadangan energi geotermal dunia. Nah lalu kita terapkan aja Pak secara serius ini, carbon tax dan carbon trading. Ini obvious, harus secara gradual dan angkanya harapannya nanti akan bisa meningkat. Kalau Stiglitz itu bilang range-nya antara 50 sampai $100 per ton. Nah kita saat ini masih bergerak di angka yang sekitar $2 per ton. Ini gradually itu harus kita lakukan. Jadi Pak Helmy, kami melihat satu adalah terkait dengan insentifnya, yang kedua adalah siapkan regulasinya, kemudian kita dorong untuk ada sumber-sumber energi alternatif bergerak, lalu yang tidak kalah penting adalah rencana tata ruang yang harus dilakukan reformasi. Kenapa tata ruang ini penting? Begini Bapak sekalian, ini Pak Gita kalau boleh saya sampaikan. Hari ini di Indonesia, 57% penduduk di perkotaan. Di 2045, 75% di perkotaan. Oke. Itu semua akan mengkonsumsi energi yang luar biasa Pak, orang-orang yang tinggal di perkotaan ini. Dan tata ruang kita itu tidak mengasumsikan ada reformasi. Kalau boleh ditayangkan ini. Ini bagian yang tadi saya tidak sempat tayangkan Pak. Coba tayangkan dari iPad saya. Dan mengapa rencana tata ruang ini penting sekali. Tayangkan dari iPad. Kota-kota ini akan menjadi pusat perekonomian, kota-kota ini akan menyedot energi yang amat banyak, dan kota-kota ini akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Kita akan tumbuh dari 155 juta orang di kota menjadi 255 juta orang di kota. Itu tambahan 100 juta, itu akan menyedot energi yang luar biasa. Di sisi lain, tata ruang kita masih berasumsi car oriented development. Dan car oriented development itu artinya fuel based transportation. Oke. Begitu kita masih membangun kota-kota kita ke depan dengan car oriented development, maka beban APBN untuk fuel based transportation membesar. Di sisi lain komitmen kita untuk energi baru terbarukan amat tinggi, sulit dilaksanakan karena bagaimanapun juga electric vehicle itu secara harga masih amat tinggi. Creating demand from government side won't be enough. Tapi kalau kita geser, kota-kota ke depan dibangun dengan transit oriented, maka dia akan bisa menggunakan electric based vehicle. Oke? Karena itu kami melihat ke depan, salah satu cara menangani konversi ini justru di tempat-tempat yang menyerap energi banyak, di situ dari awal kita siapkan untuk secara tata ruang itu berorientasi pada energi baru dan terbarukan. Ini contoh Pak, kami Indonesia, kita semua seringkali begini Pak, bukan tidak mampu menyelesaikan masalah, tapi kita tidak baca munculnya masalah. This problem is emerging. Kalau itu kita bisa selesaikan, kita ikut menyelesaikan soal EBT itu Pak. Saya ingin tambahkan Pak Anies, ini mungkin saya menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Helmy, tapi kalau saya lihat
secara teknologi solusinya sudah ada. Tapi yang kurang adalah modal. Ya kan, kalau Indonesia mau jadi negara modern, itu elektrifikasinya harus naik dari 1.300 kilowatt, syukur-syukur menjadi 6.000 kilowatt. Investasi yang dibutuhkan kalau kita mau merangkul teknologi terbarukan, itu kurang lebih 600 sampai 700 miliar dolar untuk meningkatkan kapasitas 300 sampai 350 ribu megawatt. Nah itu nyari duitnya dari mana? Ini balik ke observasi awal kita kan. Ini mau nggak mau kita harus nyari dari luar. Karena di dalam modal ini terbatas. Yang kedua, kalaupun secara teknologi berkenan, modal didatangkan, titik temu antara masyarakat luas dengan teknologi ini belum ada. Karena daya belinya masih terbatas. Kalau kita mau mengadakan energi dengan nuklir kayak, dengan hidro kayak, panas bumi atau apa, itu di level minimum 13 sampai 15 sen per kilowatt. Sedangkan daya beli masyarakat luas itu hanya 5 sen per kilowatt. Itu yang menyebabkan batu bara itu laku karena murah dan affordable. Nah, mau nggak mau kalau menurut saya yang kedua yang struktural adalah bagaimana secara fiskal ini harus ada pertimbangan subsidisasi. Kalau memang kita mau mengedepankan energi terbarukan untuk atau menunggu daya beli ini naik ke level yang mana itu bisa diadakan teknologi-teknologi yang baru. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, saya setuju bahwa kita harus memiliki alokasi yang cukup Pak untuk subsidi bagi energi baru terbarukan. Dan ini harus menjadi bagian dari komitmen kita menyelamatkan ya lingkungan kita ini. Kalau kita biarkan usaha menjaga naiknya panas bumi 1,5 derajat ini sudah lewat sekarang. Kita bicara tentang 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Paris Agreement is over. Di sisi lain, kalau itu dibiarkan terus, Indonesia salah satu negara yang paling merasakan kerugian akibat naiknya permukaan air laut. Yang sekarang kita sudah merasakan di Pantura Pulau Jawa, itu kita makin hari makin kehilangan. Jadi ini global problem yang bila kita secara domestik tidak memberikan komitmen yang serius, dan komitmen itu bukan statement tapi fiscal allocation yang cukup, maka kita tidak menyelamatkan Indonesia dari krisis global yang sekarang kita alami. Dan who suffer the most ketika ada krisis climate? It's the have-nots. Mereka yang prasejahtera itu yang menderita paling besar. Ongkosnya kita harus tanggung dalam bentuk apa? Ongkosnya kita tanggung dalam bentuk biaya kesehatan yang meningkat, subsidi sosial yang meningkat. Itu bisa dibantu dicegah bila kita perbaiki lingkungan hidupnya. Jadi instead of addressing di hilir, kita addressing di hulu dengan alokasi yang lebih tinggi.